Shalom, selamat malam, jemaat yang diterkasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita persiapkan hati kita untuk kita beribadah di malam ini. Mari berdiri. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter. Keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk kita saling melayani. Kita sambut kehadiran Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, bait pertama dan bait ke-6. Jemaat, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu bagi kami, sehingga di hari ini kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kami, agar ibadah yang kami lakukan dari awal pertengahan sampai selesai, semuanya itu hanya kemurahan dan kasih-Mu. Berkati kami ya Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk beribadah. Amin. Mari kita membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, menyampaikan ungkapan syukur kami, bersyukur berterima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan juga perlindungan yang Engkau berikan, sehingga di malam hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan ibadah keluarga. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami baca dapat menjadi suluh dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin.
Marilah berdiri, kita mendengar firman Tuhan yang terambil dari Malaki 1 ayat 6 sampai 14 yang menyatakan, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Shalom. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, tetap kita sampaikan puji syukur kita kepada Tuhan bahwa di malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah keluarga. Walaupun kita tidak bertatap muka, masih secara daring, tetapi kita tetap menaikkan syukur atas perlindungan dan juga penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman kita di malam hari ini diberi judul Hormati Selayaknya. Pada pembacaan kita di malam hari ini, di situ tampak bahwa Allah murka kepada bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, namun beberapa kali Allah murka kepada Israel dengan berbagai alasan. Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dan dalam pembacaan ini latar belakangnya Israel setelah pembuangan dari Babel. Setelah mereka dibuang dari Babel dan kembali ke Yerusalem, kehidupan umat Israel tidak menunjukkan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka tidak melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Justru mereka hidup dengan cara yang bertentangan dengan Allah.
Mereka hidup masih berpengaruh dengan gaya hidup waktu seperti di Babel. Mereka tidak memiliki standar hidup yang benar sebagai umat Allah. Keadaan ini justru diperparah oleh sikap dari pemimpin umat. Dalam hal ini adalah para imam. Imam yang adalah tugasnya sebagai menjaga kekudusan kehidupan bangsa Israel. Imam yang tugasnya adalah sebagai penghubung antara umat kepada Allah. Justru mereka tidak menghormati kekudusan Allah. Mereka tidak takut kepada Allah. Dan mereka juga mencemarkan nama Allah. Ini dapat kita baca di dalam pembacaan kita di Meleakhi 1 ayat 6 yang menyatakan, melalui perantaraan Nabi Meleakhi, Allah mengecam sikap tidak hormat para imam kepada Allah dengan mengatakan, seorang anak menghormati bapaknya. Artinya seorang anak akan taat kepada bapaknya untuk kebaikan anak itu sendiri. Selanjutnya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Seorang hamba akan hormat kepada tuannya, di mana ia akan memberikan pengabdian yang terbaik kepada tuannya. Tetapi Allah adalah Bapa yang baik dan Tuhan yang layak untuk disembah. Justru bagi imam Israel, mereka tidak berlaku hormat kepada Allah. Sehingga Allah mengatakan, jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku ini? Saat ditegur seperti itu, imam Israel itu tidak merasa gentar atau takut atau merasa bersalah dan menyesal. Justru mereka menjawab dengan mengatakan, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Inilah kebebalan dari pemimpin Israel. Dari sini ditunjukkan bahwa imam itu telah menghina nama Allah. Kalau imam aja sudah bersikap menghina Allah, apalagi dengan yang dipimpinnya. Itulah yang terjadi pada kehidupan bangsa Israel saat itu. Dan bukan hanya itu saja, para imam juga mencemarkan mezbah Allah. Bagaimana mereka mencemarkan mezbah Allah? Dengan membawa persembahan yang tidak layak. Kita baca di ayat 7. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi lagi-lagi mereka berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Bukan itu saja, mereka pun membawa persembahan binatang yang tidak layak. Persembahan yang dibawa adalah persembahan yang timpang, yang sakit. Kita baca di ayat 8. Kemudian binatang yang dirampas di ayat 13. Untuk itu Allah mengatakan, menegaskan. Sedangkan seorang bupati pun tidak akan mau menerima persembahan yang seperti itu. Mungkin ya hewan yang dibawa itu terlalu cacat atau terlalu kurus. Bupati aja gak terima. Apalagi Tuhan. Imam mengharapkan atau umat pun mengharapkan persembahan yang mereka bawa yang tidak layak itu untuk diterima Tuhan. Tentu saja tidak. Hal ini sungguh membuat Allah menjadi murka. Kemurkaan Allah itu bahkan sampai dikatakan bahwa Allah akan menutup saja rumah Tuhan itu. Kita baca di ayat 10. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepadamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Allah murka hingga akan menutup pintu, dan supaya lebih baik, artinya kasarannya itu kalau bahasa mudanya itu lebih baik kamu nggak usahlah kasih persembahan korban bakar-bakaran. Kalau kamu yang datang itu juga memberikannya dengan tidak layak, persembahan yang kamu berikan itu bukanlah persembahan yang sesuai dengan yang seharusnya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada sikap hormat dari imam maupun umat bangsa Israel kepada Allah. Pada saat ini
kita kembali kepada kita. Bagaimanakah kita beribadah kepada Tuhan? Apakah kita sama seperti bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah, justru mendukakan hati Allah, di mana melakukan peribadatan hanyalah sebagai ritual saja, hanya sebagai kebiasaan saja. Bagi mereka kebiasaan saja untuk datang ke rumah Tuhan, memberikan korban bakaran maupun sembelihan. Dan sekarang ini apakah kita melaksanakan ibadah kita sebagai ritual saja? Ya, saya harus bakti dan ini, tetapi kita tidak memberikan sesuatu yang terbaik. Contohnya, kita mampu seharusnya memberikan waktu yang terbaik untuk mengikuti ibadah. Kalau kita kerja, sekolah, masuk jam 7.30, maka sebelum 7.30 kita sudah hadir. Tetapi pada saat mengikuti ibadah, contohnya yang harusnya jam 9 atau jam berapa, kita terlambat santai aja, gak merasa itu menjadi suatu beban. Ini juga adalah persembahan yang cacat, persembahan yang tidak berkenan kepada kita. Karena kita memiliki waktu yang terbaik, tetapi kita beri waktu yang sisa-sisa kepada Tuhan. Begitu juga akan kehadiran kita di dalam peribadatan. Kita hadir bukan untuk mendengarkan firman, atau kita hadir harusnya sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan kepada kita. Tapi kita hadir seringkali hanya yang penting hadir, dilihat orang saya ada. Atau malah ada yang hadir dengan tujuan yang lain. Ada yang hadir, wah saya baju baru, saya kendaraan baru, atau ya begitulah. Kita tidak menutup kemungkinan ada yang hadir untuk show up. Bukan hanya jemaat, pelayan-pelayan. Apakah sudah mempersiapkan diri dengan baik saat akan melaksanakan peribadatan? Mempersiapkan segalanya sehingga peribadatan itu akan berjalan dengan teratur dan tertib, hikmat, sehingga menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat kita memberi persembahan, apakah kita memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan? Ataukah persembahan itu hanya sisa-sisa dari yang ada pada kita? Seharusnya persembahan yang kita berikan itu adalah atas rasa syukur. Karena apa yang kita miliki saat ini semuanya asalnya dari Tuhan. Seringkali untuk memberi persembahan kita berat. Tetapi kalau untuk membeli sesuatu yang harganya cukup mahal, karena itu menjadi prestise, kita tidak keberatan. Inilah yang disebut dengan persembahan yang cacat. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita memeriksa diri kita dengan baik. Apakah kita sudah mengerjakan pelayanan kita dengan sebaik-baiknya? Sebagai pelayan Allah, apakah kita sudah mempersiapkan diri kita dengan baik saat akan melayani, mempersiapkan segala sesuatu dengan baik agar peribadatan berjalan dengan hikmat dan teratur? Dan sebagai jemaat, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk mengikuti peribadatan dengan baik? Dengan datang beribadah, membawa hati, pikiran, dan sikap tubuh kita yang hanya terarah kepada Tuhan. Mari kita memberikan penghormatan yang terbaik bagi Allah. Bukan karena kita ingin Allah memberikan yang terbaik bagi kita, tetapi karena kita telah lebih dulu menerima yang terbaik dari Allah bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. seluruh jalanmu. Ku
kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, menyampaikan ungkapan syukur kami, bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Firman-Mu di malam hari ini mengingatkan kami untuk memberikan hormat yang selayaknya bagi Allah. Seringkali kami dengan tidak sengaja maupun sengaja tidak menghormati Allah melalui peribadatan yang kami lakukan, melalui persembahan yang kami berikan, melalui sikap hidup kami yang tidak menjaga kekudusan ya Tuhan. Ampuni kami, firman-Mu di malam ini mengingatkan kami ya Tuhan, untuk sebagai umat yang Engkau pilih, biarlah kami dapat melakukan segala perintah-Mu dalam kehidupan kami, menjaga kekudusan yang telah Engkau berikan bagi kami, dan siap untuk dibaharui setiap harinya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman yang singkat ini dapat menjadi suluh dalam perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan, di saat ini kami memohon untuk pelayanan gereja GBIB Marturia Luajanan. Engkau berkatilah kiranya Tuhan orang-orang yang telah Engkau panggil dan utus sebagai pelayan-pelayan. Biarlah kami yang telah Engkau panggil dan utus sebagai pelayan dapat melakukan kerja layan kami dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kerendahan hati, hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Program maupun rencana kerja yang telah disusun untuk sepanjang tahun ini ya Tuhan, biarlah kiranya dapat kami laksanakan dengan baik, dengan memberikan hasil yang terbaik, yang semuanya juga untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, saat ini, masa pandemi ini, gereja pun tidak luput dari imbas yang terjadi ya Tuhan. Mungkin saat ini kami kurang melayani bagi jemaat kami. Ampuni kami ya Tuhan, biarlah kiranya di hari-hari selanjutnya kami dapat lebih baik lagi melayani umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami pun memohon bagi bangsa dan negara kami, untuk pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat tertinggi hingga terendah. Engkau berikan hikmat bijaksana dari surga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang semuanya untuk kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya. Berkati mereka, berikan mereka kekuatan, dan berikan mereka kesabaran ya Tuhan. Tuhan, banyak yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai imbas dari pandemi ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang menderita, bahkan kehilangan nyawa. Kuatkan kami Tuhan dalam menghadapi pergumulan kehidupan kami ini. Begitu juga dengan jemaat kami ya Tuhan. Kau berkati mereka yang saat ini bergumul ya Tuhan. Bergumul atas sakit penyakit. Tumpangkan tangan-Mu atas mereka ya Tuhan, agar mereka dapat sembuh dan pulih melalui makanan, minuman, obat-obatan, maupun perawatan dari medis, paramedis, ataupun keluarga mereka ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, pulih kembali sehingga dapat melakukan kerja mereka, kerja lain mereka yang telah Kau percayakan dalam kehidupannya. Buat yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan pekerjaan bagi mereka seturut kehendak-Mu. Yang sedang menjalani pendidikan, biarlah anak kekasih kami dapat menjalani pendidikannya dengan baik. Engkau berikan mereka hikmat pengetahuan ya Tuhan. Ya Tuhan, buat jemaat kami yang saat ini bersukacita atas
ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Biarlah Engkau berkati mereka dalam kehidupannya. Kau tambahkan sukacita dalam kehidupan mereka, ya Tuhan. Dan biarlah berkat-Mu selalu melimpah mereka. Ya Tuhan, banyak hal yang ingin kami sampaikan di dalam doa kami ini. Dengarlah doa kami ini yang kami alaskan di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini milik-Nya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Mari kita menyanyi bersama dari Gita Bakti nomor 86 bait pertama dan kedua, Aku Bersyukur. Bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari berdiri. Kita membawa persembahan ini di dalam doa, kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima. Kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, kami memberikan persembahan syukur yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan ini agar menjadi berkat buat pelayanan-Mu. Dan ajarlah kami untuk terus mau mengucap syukur dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, sumber kekuatan kita hanya pada Allah Tuhan Yesus. Sekarang jalanilah hidup saudara untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Mari kita menyanyi memuji Tuhan dari Gita Bakti 113, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Kita syukur menggema
arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus melalui perantaraan Roh-Nya yang kudus senantiasa memberkati kita semua mulai dari hari ini sampai selama-lamanya.